Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,62% ke angka 6.897. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham hari ini juga bergerak turun dan terlihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat banyak didistribusi oleh asing. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICE. Saham ICE hari ini turun 2% lebih ke harga 5.675. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat ICE saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya ICE sempat mencoba reversal trend, berhasil rebound, dan naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas resisten 6.000, ternyata gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan penurunan ini membuat ICE saat ini berada di sekitar support di 5.700. Dan secara tren ICE berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Dan garis EMA CD pun sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir mulai distribusi saham ICE. Jadi untuk ICE, apabila teman-teman saat ini mau coba entry, masih bisa coba spekulatif buy apabila besok ICE berhasil rebound dan naik di atas harga 5.700. Jadi apabila besok bersih naik di atas harga 5.700, bisa coba trading jangka pendek dengan target jangka pendek di sekitar 5.850 atau di sekitar garis EMA 50-nya. Jadi apabila berhasil rebound, teman-teman bisa coba entry, dan pada saat terlihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Karena cara tren ICE trennya saat ini sudah mulai melemah dan terlihat sudah mulai ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini atau besok ICE gagal bertahan di atas harga 5.700. Karena apabila gagal bertahan ada potensi lanjut turun ke 5.400. Selanjutnya saya coba analisa saham MDKA yang hari ini juga turun 2% lebih ke 4.580. Dan MDKA jika kita lihat secara tren jangka menengah masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 4.480 dan garis EMA 150 saat ini di sekitar 4.280. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini saham MDKA terlihat mulai melemah setelah masih gagal naik menyentuh atau mengetes resisten psikologis di harga 5.000. Dan saat ini juga sudah turun di bawah harga 4.800 dan saat ini masih berupa resisten. Garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi beberapa hari terakhir ini bisa kita lihat asing sudah mulai take profit saham MDKA. Ini membuat kita harus hati-hati karena sebelumnya asing terus masuk akumulasi, saham MDKA bergerak naik. Beberapa hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk sideways dan turun mengetes garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham MDKA, menurut saya masih bisa dipantau karena cara teknikal masih oke trennya. Tapi untuk entry paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Apabila MDKA masih kuat berada di atas support ini, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 4.800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Berikutnya saya coba analisa saham GoTo yang hari ini turun 6% lebih ke 112. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini saham GoTo masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar
harga 123. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal break dan saat ini malah sudah turun di bawah harga 120. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar 110. Yang sebelumnya bisa menahan penurunan dari saham GoTo, tapi untuk support lebih kuat saat ini di harga 100. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai melemah, tapi ini belum berpotongan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari ini juga masih ada distribusi dan asing terlihat 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham GoTo. Jadi untuk saham GoTo juga menurut saya harus hati-hati. Sebelumnya asing mulai masuk, harga bergerak naik, saat ini asing sudah mulai take profit. Jadi besok masih ada potensi untuk mengetes harga 110, harus hati-hati apabila support ini terlewati. GoTo berpotensi kembali turun mengetes support psikologis di harga 100. Dan saat ini apabila mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena potensinya menurut saya lebih besar untuk menuju harga 100. Jadi apabila mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 100. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Tapi apabila ternyata harga 100 juga terlewati, sebaiknya jangan entry dulu untuk saham GoTo. Berikutnya, Inco juga bisa kita lihat hari ini bergerak turun 1% lebih ke 7.150. Dan penurunan ini membuat Inco saat ini turun di bawah garis EMA 50 di sekitar 7.275. Dan untuk Inco menurut saya harus hati-hati karena apabila ternyata terkonfirmasi besok break garis EMA 50, maka Inco secara tren ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Jadi ada potensi lanjut turun ke garis EMA 150 di sekitar 6.900. Dan garis EMA 50 apabila terkonfirmasi break akan berubah menjadi resisten kuatnya. Karena sebelumnya garis EMA 50 merupakan support kuat untuk saham Inco. Jadi sebelumnya Inco masih bergerak uptrend, apabila terkonfirmasi break maka secara trend Inco sudah tidak bergerak uptrend. Dan garis MACD pun terlihat saat ini sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini sebenarnya terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing tetap bisa kita lihat masih terus distribusi saham Inco. Jadi untuk Inco tetap menurut saya harus hati-hati. Walaupun terlihat ada sedikit akumulasi, tapi secara tren Inco sudah mulai melemah. Walaupun memang penurunan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 terlewati. Jadi masih ada potensi Inco untuk kembali naik di atas garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas dan ternyata 1 minggu ke depan Inco ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50, pertimbangkan untuk cut loss atau take profit. Karena ada potensi menuju 7.000 sampai 6.900. Atau teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, masih oke selama teman-teman belinya di harga bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.